Saya Agung Wicaksono sebagai pelatih dan buah. Saya Kima Prinsip sebagai Scarlett. Dahulu kala, hiduplah seorang saudara tiri bernama Margaret dan Scarlett. Mereka tinggal bersama di sebuah rumah kecil. Malangnya, ibu mereka jatuh sakit dan meninggal. Sejak saat itu, Scarlett tinggal bersama ayah tiri dan saudari tirinya. Saudari tiri Margaret sangat dimanja oleh ayah tirinya. Ia tak perlu melakukan apapun. Kebalikannya, Scarlett yang melakukan semua pekerjaan rumah dari pagi hingga malam. Karena bekerja keras, Scarlett menjadi buruk rupa, dan sebalikannya, Margaret menghabiskan waktunya hanya untuk mempercantik dirinya di depan cermin. Hari itu, Scarlett bangun pagi dan hendak menjahit kain yang ingin ia bawa ke pasar. Namun, saat ia mulai duduk dan ingin bekerja, benang-benang di alat-alat jahitnya putus. Scarlett kemudian mengikatkan skoci ke ikat pinggangnya dan dengan hati-hati memasang kembali benang satu persatu. Pada saat bersamaan, saudari tirinya baru bangun dan mendapati di kamar tak ada air untuk mencuci muka dan sarapan pun belum siap. Margaret mulai meneriaki. Sudah jam berapa ini? Maka kamu belum menyiapkan air untuk cuci muka dan sarapan. Tunggu sebentar, aku datang. Mendengar perintah saudarinya, Scarlett langsung berlari ke arah sumur untuk mengambil air. Tapi saat sudah berada di sumur dan hendak mengambil air, skoci di ikat pinggangnya jatuh ke dalam sumur dan tenggelam. Ia tidak dapat mengambilnya karena sumurnya terlalu dalam. Ayah tirinya pun sangat marah ketika mengetahui hal itu. Ia bahkan memaksa Scarlett untuk masuk ke dalam sumur dan mengambilnya. Ya Tuhan, barang berharga yang Amerika hanya seperti itu. Tapi kau malah menjatuhkan yang dalam sumur. Bagaimana kau sekarang? Memang harus tidak berguna. Cepat dan seperti itu atau kau tidak diizinkan untuk memakan apapun. Tapi ya, bagaimana bisa aku mengambil skoci yang dalam? Dan nyawa mereka tidak akan cepat dan seperti itu. Scarlett sangat ketakutan saat ayahnya mulai menamparnya, dan karena di bawah ancaman sang ayah tiri, ia pun tak punya pilihan selain masuk ke dalam sumur untuk mencari skoci. Karena terlalu lama, akhirnya Margaret dengan sengaja melepas talinya dan membuat Scarlett terjatuh lalu kehilangan keseimbangannya. Scarlett mulai berusaha berteriak meminta tolong, tetapi saat Margaret melihat Scarlett hampir tenggelam, Margaret pura-pura tidak tahu. Scarlett masih berusaha bertahan, namun pelan-pelan ia tenggelam. Tapi anehnya, ketika ia mulai masuk lebih dalam, kakinya justru menyentuh tanah. Ketika Scarlett masih kebingungan dan tak tahu di mana ia berada, ia melihat sebuah goa yang sisi jalannya penuh dengan pohon apel dengan buah emas. Lalu ia masuk lebih dalam ke dalam goa. Ia berusaha mencari skoci tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Semakin Scarlett masuk goa itu, tiba-tiba terlihat sebuah rumah kecil yang dipenuhi banyak pohon dan tanaman.
Tak lama, seorang lelaki tua tiba di hadapan Scarlett lalu mendekatinya dan bertanya. Dari mana asalnya gadis muda? Dan apa yang sedang kau cari di sini? Oke, aku tidak semuanya menjatuhkan seperti di sini. Lalu ayah diriku menyuruhku melompat ke bawah untuk mencarinya. Jika aku tidak dapat menemukannya, ia tidak akan memberiku makan. Apakah aku yang melihat seperti itu jatuh di sini? Aku tidak melihat seperti jatuh di sini. Scarlett mulai menangis. Jika aku tidak dapat menemukannya, ayah diriku pasti akan menjualku seperti kain robek di pasar. Anak yang baik, ikutlah denganku dulu, bekerja denganku dan aku akan mengajarkan seperti itu. Scarlett berhenti menangis dan setuju untuk masuk ke rumah lelaki itu. Malam itu, Scarlett akhirnya menginap di rumah lelaki tua itu. Saat pagi harinya, Scarlett bangun. Lelaki tua itu sudah tidak ada. Scarlett hanya melihat roti di dalam bungkus. Setelah beberapa saat mencari dan belum juga menemukan lelaki tua itu, Scarlett pun mulai membersihkan rumah. Saat membersihkan rumah, Scarlett tiba-tiba menemukan roti dalam pengukus dan roti berteriak meminta bantuannya. Kakak, tolong keluarkan kami. Meskipun Scarlett sangat terkejut, ia tetap mengeluarkan roti dan meletakkannya di atas meja. Meskipun roti panas itu sangat harum dan membuat Scarlett merasa lapar, ia tetap menunggu lelaki tua itu makan bersamanya. Setelah membersihkan rumah, Scarlett membersihkan kebun untuk membersihkan daun-daun kering. Saat sedang membersihkan buah pir yang ada di pohon, buah pir mulai berbicara kepada Scarlett. Walau terkejut, Scarlett tetap memetik buah apel itu dan memasukkannya ke dalam keranjang dan membawanya masuk ke rumah. Buah pir yang lezat membuatnya lapar, tapi ia tetap memutuskan untuk menunggu lelaki tua itu untuk makan bersamanya. Setelah Scarlett tinggal gembira bersama lelaki tua itu selama seminggu, tiba-tiba ia merindukan rumah. Scarlett pun meminta izin lelaki tua itu untuk pulang. Ini adalah hasil kerja kerasmu. Langsung saja ketika masa tua dan kau akan menemukan kehidupan. Saat diperintah oleh lelaki tua itu untuk berjalan ke pintu masuk gua, ia dengan senang hati terus berjalan. Ketika ia melihat pohon di kedua sisi jalan, ia membungkuk untuk mengambil buah yang jatuh dan memasukkannya ke dalam tas. Saat ia melihat sumur, ia mulai masuk ke dalam sumur karena ia merasa jika sumurnya adalah jalan pulangnya. Saat keluar dari sumur itu, Scarlett tiba-tiba menjadi sangat cantik. Buah-buahan yang ada di dalam tasnya juga berubah menjadi skoci emas yang berkilauan. Ayah tiri dan saudarinya datang menanyakan keanehan itu. Scarlett dengan jujur menceritakan semuanya kepada mereka. Setelah mendengar berita itu, keduanya menjadi serakah. Sang ayah memerintahkan Margaret untuk melempar skoci ke dalam sumur dan berpura-pura menangis dan melompat turun untuk mencarinya. Sesampainya di dalam goa, Margaret melihat banyak pohon yang berisi buah emas di pintu masuk. Hanya dengan memetik buah di pohon ini, Scarlett bisa menjadi kaya raya. Tapi dia harus tinggal di rumah lelaki itu selama seminggu. Dan dia pula tidak hanya menjadi kaya, tapi juga menjadi cantik. Aku juga ingin seperti dia. Margaret masuk lebih jauh ke dalam goa dan melihat rumah tempat lelaki itu tinggal. Ketika ia melihat lelaki tua itu, dia berpura-pura menangis. Lelaki tua itu langsung menghiburnya dan mengundang Margaret untuk tinggal di rumahnya, seperti yang ia lakukan kepada Scarlett. Margaret segera menyetujuinya dan mengikutinya masuk ke dalam rumah. Suatu hari ketika ia baru selesai merias, ia tiba-tiba mendengar roti di dalam pengukus meminta bantuannya. Margaret langsung mendekati pengukus dan mendapati roti itu yang meminta bantuannya. Namun, ia tidak mempedulikannya. Ia hanya mengambil satu roti untuk dimakan dan membiarkannya yang lainnya gosong. Setelah makan, ia pergi ke taman untuk berjalan dan mendengar buah pir berkata. Mendengar itu, Margaret tak acuh dan memetik satu buah apel untuk dimakannya dan membiarkan buah yang lain di pohon. Setelah 1 minggu tinggal bersama lelaki tua itu, Margaret merasa bosan dan bersikeras untuk pulang. Lelaki itu setuju dan memberinya skoci emas dan memberi perintah yang sama. Margaret mengambil skoci itu lalu segera berpamitan kepada lelaki tua itu dan pergi. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan putus asa. Ketika ia sampai di ujung goa, ia melihat ada sumur dan ia langsung masuk ke dalam sumur. Namun anehnya, saat Margaret keluar dari sumur, Margaret tiba-tiba berubah menjadi gadis jelek dengan kulit kotor. Buah yang ia petik berubah menjadi busuk dan skoci emas dari lelaki tua itu berubah menjadi skoci kayu yang jelek. Ketika Margaret dan ayahnya berjalan-jalan keluar, semua orang berbisik dan mengatakan hal yang menjelekkan mereka dan mengejek mereka.
Adapun Scarlett yang memiliki sekoci emas, ia membawa kain-kain hasil jahitannya itu ke pasar untuk dijual. Dan dengan uang yang ada di sekoci emas yang diberikan lelaki tua itu, Scarlett membuka kios kain dan membuat ia cepat menjadi kaya dan hidup bahagia selamanya.